dari Desi di Bandung, Bu ya, bahwa kebaikan hati akan menabur pesona dan menebar aroma harum. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang baik hatinya? Ini nyambung juga dengan pertanyaan dari Bima dari Bekasi. Oh, dari Mas Wawan di Arjawinangun. Bagaimana cara merawat kebaikan hati sesuai yang ada dalam puisi ini? Jadi bagaimana menjadi pribadi yang baik hatinya dan bagaimana cara merawat kebaikan hati? Begini, untuk merawat kebaikan hati itu kadang-kadang yang membuat kebaikan hati kita menjadi luntur adalah karena seringnya kamu menghadapi kekecewaan sehingga akhirnya lama-lama kamu kapok. Apa kapok itu bahasa Indonesianya? Jerat. Lain udah kapok aja deh. Kapok bahasa Jawanya mungkes. Iya, mungkes. Artinya udah kapok, nggak akan berbuat baik lagi, itu akhirnya nggak ada untungnya. Itulah makanya apa yang menjadi hama ya, hama yang bisa mengganggu ketulusan hati kita berbuat baik, kekecewaan itu. Makanya supaya tidak kecewa, sekali lagi jangan pernah berharap setiap kebaikan yang kau lakukan itu mengharapkan ada imbalan. Ketika engkau berbuat baik ada harapan imbalan, itu namanya bukan kebaikan tapi ngutangin, meminjamkan berarti. Yang nanti akan ada feedbacknya nantinya kan gitu. Nah, orang tua adalah orang yang paling tulus mengasuh anak dibandingkan dengan kebaikan apapun kebaikan orang tua kepada anak. Ternyata orang tua juga kecewa ketika dilawan oleh anaknya. Ketika anak itu durhaka sangat kecewa banget. Kenapa kecewa? Ya karena orang tua merasa berbuat baik. Jadi untuk merawat kebaikan hati, satu, jangan engkau pernah merasa berbuat baik. Dan jangan pernah memintakan imbalan. Satu-satunya adalah coba yang kamu junjung tinggi adalah ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Bahwa semua kau lakukan adalah hanya untuk menyenangkan Tuhanmu. Dan yang kedua adalah untuk merawat kemanusiaanmu. Masih mending juga daripada engkau berbuat baik mengharapkan imbalan, masih mending engkau berbuat baik dengan tujuan engkau ingin membahagiakan dirimu sendiri. Karena dengan kebaikan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah ini, jadi artinya bahwa setiap kita berbuat baik selalu dikecewakan ketika kualitas kebaikanmu itu belum lengkap address alamatnya untuk Tuhanmu. Ketika alamatnya jelas untuk Tuhanmu, maka pasti engkau tidak akan mengharapkan orang itu membalas budi kepadamu itu. Betul enggak? Saya seringkali mencoba untuk menggiring orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sudah niatin saya menolong orang itu semata-mata saya ingin menyenangkan Tuhanku, bukan menyenangkan orang itu. Tetapi setelah berhasil orang itu menyampaikan syukuran terima kasih kepada saya dengan bawa beras sekian kintal sama bawa ayam cemani dan sebagainya. Saya katakan bersyukurlah kepada Allah. Dia nggak mengerti. Tapi kan sebabnya kan melalui Pak Kiai. Memangnya Allah perlu sebab. Jadi mengajak orang bersyukur juga ternyata tidak mudah loh. Sangat sulit sekali mengajak orang lain bersyukur. Apalagi orang lain, engkau saja mengajak hatimu bersyukur kepada Tuhan juga sulit. Makanya saking sulitnya, makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur.
Itulah makanya kesimpulan terakhirnya bahwa ibadah tertinggi adalah ibadah syukri, ibadah bersyukur. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu ya.